ini 5 kali lebih berkhasiat dibanding lebah tadi. Apis, betul. Oh. Itu berdasarkan bukan kata saya, tapi beberapa orang peneliti yang katanya mengatakan sudah melakukan penelitian. Mereka mengatakan seperti itu. Nah, ini saya kasih sampel buat Kang Nazar kalau mau nyoba seperti apa rasanya. Karena kita punya ada 2 jenis Trigona ya. Trigona di sini biar nanti bisa membedakan rasanya. Nah, untuk Trigona ini itu bisa juga menjadi obat kuat. Wah, ini saya mau nanya ini. Tadi ngomongin tentang penyakit. Nah, kalau misalkan bisa tidak madu Trigona untuk obat kuat supaya menjaga keharmonisan keluarga? Atuh bisa banget. Bisa banget. Itu bisa banget. Kenapa? Karena diantaranya itu anak saya itu yang tadi kesot itu hasil program madu tuh. Itu hasil program madu itu. Akhirnya sampai cegur lagi gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Fujia, The Unique Explorer. Luar biasa teman-teman, hari ini saya bisa bertemu dengan seorang peternak lebah tewe teman-teman. Peternak madu tewe yang ada di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini saya penasaran banget dengan madu tewe yang katanya khasiatnya 5 kali lebih berkhasiat, lebih jos daripada madu atau lebah biasa. Nah, khasiatnya apa aja sih dan apakah bisa untuk kejantanan supaya semakin kuat, perkasa, dan gagah seperti Bima? Nah, tonton saja video ini sampai selesai. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, video ini juga disponsori oleh Mr. Nazar Shop ya teman-teman. Ada beberapa produk yang di best seller. Yang pertama ini minyak oles ajaib. Nah, minyak oles ajaib ini adalah minyak yang untuk nambah jumbo, nambah panjang, dan semakin tahan lama. Ada 12 khasiat utama. Dan ini banyak banget pembelinya, bahkan sudah terjual lebih ke 5.000 pengguna ya. Dan setiap penggunanya itu ada yang 1 botol, 2 botol, bahkan ada yang beli instansi ya, 1 kali pembelian itu 10 botol. Dan ini testimoninya banyak banget, banyak yang cocok dan banyak yang tertolong rumah tangganya yang tadinya berantakan sekarang menjadi harmonis lagi karena istrinya, nafkah batin istrinya terpenuhi. Nah, ini bisa nambah lama hubungan juga, dan ini herbal, alami, tidak ada efek samping, dan bisa digunakan untuk para pasangan yang sedang program hamil. Juga ini bisa untuk mengobati impotensi. Banyak banget khasiatnya. Dan ini saya juga bawa produk jamu 40 bahan. Nah, jamu 40 bahan ini ada 40 bahan alami pilihan untuk pengobatan dan untuk menjaga kesehatan tubuh. Ini bisa mengobati berbagai penyakit dan bisa menjaga kesehatan tubuh supaya tidak mudah terserang penyakit, dan juga untuk kekuatan para laki-laki supaya semakin kuat menggagahi pasangannya. Tentunya pasangan halal. Nah, penyakit beratnya apa aja sih? Nah, berdasarkan keterangan dari narasumber ya, ini bisa untuk mengobati kemudian ginjal, liver, penyakit jantung, stroke, dan banyak prostat juga, banyak lagi yang lainnya, termasuk juga mengobati yang impotensi ya teman-teman, atau loyo. Ini juga untuk menjaga kesehatan tubuh, dan penyakit ringan juga bisa seperti pegalinu, wasir, terus bisa juga untuk sakit kepala, demam, pegal-pegal, encok, itu bisa menggunakan jamu 40 bahan ini. Cukup minum dalam 1 hari itu 1 atau 2 kali sehari, minum setiap hari untuk supaya badan terhindar dari penyakit. Nah, di mana sih bisa belinya teman-teman? Bisa pesannya
hubungi saja nomor WA yang ada di layar video ini. Kemudian teman juga bisa beli secara online ya di Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Nama tokonya Mr. Nazar Shop, ditulis lengkap MISTER spasi NAZAR spasi SHOP. Nah, kalau begitu kita langsung aja ke peternak madu tewelnya. Kita lihat bagaimana pengembangbiakan tewel dan memproduksi madu tewelnya itu seperti apa. Let's go. Nah, untuk lokasinya sendiri nih teman-teman, kita ada di Kecamatan Langensari. Ibu, boleh? Iya, ada di Kecamatan Langensari, Langkap Lancar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini saya mau ketemu sama guru saya nih pada saat saya sekolah di Kota Banjar gitu, di sekolah. Dan beliau sekarang selain menjadi seorang pengajar, juga peternak madu tewel. Nah, madu tewel ini terkenalnya khasiatnya 5 kali lebih bergizi dibanding dengan madu biasa. Rasanya pun berbeda dari madu-madu biasa. Nah, di sini nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah. Nazar? Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman, kenalin, ini guru saya ketika saya belajar di sekolah Alia. Nah, supaya lebih dekat, kita kenalan dulu sama Pak Idris. Udah disebutin. Nah, Naon ieu teh? mic dipakai biar masuk suaranya. Ding, ya kudu asup suara teh. Oke, Nah, siap. dari sini rumahnya teman-teman bisa datang langsung ke sini kalau ada. Nah, kenapa kalau ada? Nah, kita ngobrol nih tentang produksi madu tewel. Nah, supaya lebih dekat kita ngobrol dulu deh sama Pak Idris. Saya kenalan dulu nih, Pak. Tapi sebelumnya rawat ya, kita tidak produksi. Oh, nah kita bisa. Jadi kita tidak jelaskan produksi di sini. madu nanti. Nah, siap. Bisa di tempat yang lebih teduh, Pak. Oh, bisa. Nah, Mau di mana? di sini aja deh. Oh, Nah, boleh. Nah, bisa diperkenalkan dulu gak Pak, ini namanya siapa, kemudian tinggalnya di mana, dan sekarang apa sih yang diternaki gitu, atau gimana ya bahasanya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kang Nazar semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kami dari Bee Farming Ayat Tewel Kasumbingan kehadiran dari Kang Nazar yang ingin mengeksplor dunia tentang trigona. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Idris. Saya tinggal di lingkungan Langkap Lancar, RT 5 RW 2, Kelurahan Bojong Katong, Kecamatan Langensari, Kota Banjar. Nah, saat ini kita sedang berada di lokasi, ada beberapa koloni trigona yang kami miliki dan kita tempatkan dan simpan di sini sebagai produsen, ya, karena mereka itu sebagai produsen madu dari jenis trigona. Itu ada beberapa jenis trigona yang kita miliki di sini, gitu kan. Di antaranya ada Biroy, itu yang paling produktivitasnya itu paling tinggi. Jadi sedikit nanti kita kita perbaiki deh gitu kan, konsep pemahaman di masyarakat bahwasanya kami di sini produksi madu, kami nggak produksi madu, gitu kan. Jadi kami hanya membudidaya trigona. Nah, yang menanti memproduksi madunya ya para trigona itulah, gitu kan, bukan kami. Jadi kami hanya menyediakan vegetasi, menyediakan bunga, menyediakan resin, terutama vegetasi untuk mereka, keberlangsungan hidup mereka. Gitu. Nah, ini kan Pak, untuk pemahaman di masyarakat sendiri itu jarang sekali mendengar madu tewel gitu. Dan Betul. Terus ada juga yang bilang trigona ini apakah sejenis lebah atau bukan gitu. Nah, bisa diperjelas nggak apa sih yang dimaksud dengan madu tewel? Apakah itu berasal dari lebah disebutnya atau bagaimana? Baik, nah kalau untuk trigona ini sendiri, dia itu bukan termasuk jenisnya, bukan lebah ya, karena kalau lebah itu dia itu jenis apis. Ada apis cerana, kemudian ada apis mellifera, ada apis dorsata. Nah, itu adalah lebah-lebah yang memiliki sengat.
Nah, sementara kalau teuweul atau lebih dalam bahasa Indonesianya dikenal itu dengan trigona, mereka spesiesnya itu tersendiri. Mereka itu kalau dikatakan lebah, nggak seperti lebah sih, gitu kan. Teman mereka mampu memproduksi madu, dan itu mereka golongannya itu ya trigona itu sendiri. Cuman mereka itu tidak menyengat, ya. Itu perbedaannya. Kalau trigona itu mampu memproduksi madu dengan kualitas berdasarkan penelitian beberapa peneliti yang mengatakan kualitas madu trigona itu beberapa kali lipat lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan madu apis, baik itu apis cerana, mellifera ataupun apis dorsata. Oh, Kalau dorsata itu mungkin kata orang itu lebih dikenal dengan madu hutan. Gitu kan. Kalau apis mellifera itu biasanya yang biasa dibudidaya di ternak. Nah, kalau apis cerana itu lebih dominan liar yang biasanya singgah di rumah-rumah gitu. Tapi banyak juga sih sekarang apis cerana itu yang dibudidaya. Ada beberapa rekan-rekan kita itu yang memang membudidayakan untuk apis cerana gitu. Oh, ini anaknya ya, Pak? Nah, ini junior. Halo. Boleh direkam ya sebentar. Nah, biasanya Pak, kalau madu itu identik dengan kotak-kotak gitu. Betul. Nah, saya datang ke sini kok nggak ada kotak-kotak madu gitu. Nah, terus di mana gitu? Nah, baik. Teuweulnya. Kalau teuweulnya itu biasanya sebetulnya sama sih. Kita pakai kotak madu. Nah, ini kita perbedaannya ya, perbedaan antara apis dengan trigona. Nah, kita kasih contoh yang apis dulu deh. Nih, Boleh, kebetulan karena tadi mengatakan nu bentuknya kotak. Nah, kan ini ada kalau yang kotak-kotak gitu. Kalau yang kotak-kotak itu gitu. Ini kita punya yang kotak-kotak. Nah, nanti juga di sana itu kita ada kotak juga sih sebetulnya. Ini teuweul juga kategori. Bukan, kalau ini dia jenisnya apis. Oh, iya. Apis cerana yang disebut dengan apis cerana. Umumnya kan kayak gini ya. Oh, kirain teuweul. Beda ya, teman-teman. Kalau ini yang umum ditemukan di pasaran barangkali gitu ya, Pak. Ya, ini yang biasanya ada di singgah di rumah-rumah apis cerana atau nyiruan kata orang Sunda. Nah, ini bentuknya seperti ini, cuman ini sudah lama tidak kita angkat karena memang produktivitas madunya rendah. Di sini itu kurang nektarnya. Jadi kita hanya untuk sebatas biasanya kita gunakan untuk terapi. Terapi apa tuh? Terapi sengat lebah. Oh, berarti di sini bisa terapi sengat lebah juga ya? Bisa. Dan itu untuk mengobati penyakit apa, Bah? Berbagai macam jenis penyakit itu alhamdulillah itu sudah beberapa teman itu sudah bisa diselesaikan. Itu kan ada juga yang sempat waktu itu tumor kanker payudara. Cuman karena belum itu alhamdulillah pecah dan membaik. Kemudian seperti apa namanya teh? Ada benjolan kelenjar bening, itu juga sempat mengempes gitu kan, pecah kemudian mengering, dan proses pengeringannya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan bahan-bahan obat-obat kimia dari pabrikan. Kenapa? Karena kandungan venom yang ada pada lebah ini yang bisa digunakan untuk mencegah atau membantu proses perbaikan pada sel-sel yang mati dan lain sebagainya. Termasuk juga untuk proses kecantikan itu juga bisa dari venom lebah. Venom ya? Ya, yaitu racun lebah. Oh. Jadi pada saat lebah ini menyengatkan jarum sengatnya, dia itu kan mengeluarkan cairan bening. Nah, venom racun itulah yang digunakan untuk kita terapi. Nyeri sendi dan singkat. Pernah waktu itu kita sakit gigi nih, gitu kan, sakit gigi, udah frustasi nyari obat ke toko obat ABC nggak sembuh-sembuh. Akhirnya kita ambil lebah, kita sengatin ke titik yang sakit. Alhamdulillah sembuh. Ini kan jenisnya apis. Ini apis kalau cerana. Yang teuweul, nah, kalau yang jenis teuweul, ini ada kebetulan kita ada 2 jenis. Gitu kan. Ini yang biasa ada di lokal, ada yang biasa lokal wilayah endemik Jawa. Nah, ini contohnya. Ini biasanya tadi dikatanya, di kotak-kotak seperti apa? Nah, ini bentuk kotaknya biasanya kotaknya kecil banget. Ya, betul. Karena makhluknya juga kecil-kecil. Gitu kan, makhluknya tidak sebesar apis ya. Iya. Nah, berbeda dengan apis cerana itu lebih besar. Ini kebetulan tadi habis kita coba lihat. Nah, ini penampilan daripada trigona. Trigona
dengan jenis lokal gitu. Ya. Berarti kalau lokal di Jawa Barat gitu ya? Ya, ini endemik asli Jawa, gitu kan. Ini endemik asli Jawa. Coba saya lihat dulu, Pak. Nah, ini apa namanya? Ini telur nih. Telur. Ini posisi konstruksi telurnya ini. Beda ya sarangnya juga deh. Sarangnya beda. Apis ya? Dibandingkan dengan apis cerana. Ini memang selalu di kotak-kotak gini atau secara alami ada di pohon-pohon gitu, Pak? Kalau secara alami biasanya itu ada di pohon bambu atau di pohon-pohon yang berlubang. Nah, kenapa kenapa madu trigona itu biasanya harganya lebih mahal dibandingkan dengan madu apis gitu kan? Karena madu daripada trigona ini dia mengandung propolis. Nah, propolis itu apa tuh? Aduh, tuh. Oh, enggak tersengat ya kalau itu enggak. Tidak tersengat sih sebetulnya, cuman ngegel. Kalau kata orang Sunda mah ngegel. Apa ya, menggigit? Nah, itu menggigit lah begitu. Kalau orang Jawa bilang nyakot, ya Allah. Iya kagencet. Oh. Nah, ini penampilan daripada madunya seperti ini. Sebentar ya. Berarti kalau dibandingkan antara apis dengan trigona secara khasiat, ini 5 kali lebih berkhasiat dibanding lebah tadi. Apis, betul. Oh. Itu berdasarkan bukan kata saya, tapi beberapa orang peneliti yang katanya mengatakan sudah melakukan penelitian. Mereka mengatakan seperti itu. Nah, ini saya kasih sampel buat Kang Nazar kalau mau nyoba seperti apa rasanya. Karena kita punya ada 2 jenis trigona ya. Trigona di sini biar nanti bisa membedakan rasanya. Nah, nih. Ini gimana nih cara makan? Langsung makan kayak permen. Bismillahirrahmanirrahim. Itu rasanya seperti itu. Hahem tapi manis. Oh, lihat teman-teman tuh. Itu asli. Apa? Dan dia itu biasanya menimbulkan rasa hangat di tenggorokan. Kayak jamu. Itu. Jamu juga gitu bikin hangat tuh kalau misalkan. Dan jangan salah, untuk trigona ini itu bisa juga menjadi obat kuat. Wah, ini saya mau nanya ini. Tadi ngomongin tentang penyakit. Nah, kalau misalkan bisa tidak madu trigona untuk obat kuat supaya menjaga keharmonisan keluarga? Atuh bisa banget. Bisa banget. Itu bisa banget. Kenapa? Karena diantaranya itu anak saya itu yang tadi kesot itu hasil program madu tuh. Itu hasil program madu itu. Akhirnya sampai cegur lagi gitu kan. Karena kakaknya itu sekarang umur 10 tahun, sekarang adiknya umur 3 tahun. Berarti kan ada jeda 7 tahun ya. Nah, itu cocok. Dulu kita promil pakai madu. Gitu. Berarti ada keinginan selama 7 tahun itu punya anak lagi. Oh, ada dong. Mungkin karena kenapa tidak hamil. Nah, akhirnya sekarang ada ikhtiar lewat madu trigona hamil gitu. Betul. Nah, berarti ini teman-teman madu trigona bisa untuk program hamil. Terus yang obat kuat, nah untuk mengonsumsinya bagaimana, Bah? Untuk mengonsumsinya itu biasanya kita konsumsi itu 1 atau 2 jam sebelum. Ya, sebelum. Tapi sebelum melakukan hubungan suami istri pastinya gitu kan. Nah, itu untuk komposisinya itu tidak madu murni saja, tidak gitu kan. Tetap itu kita kolaborasikan lagi dengan rempah-rempah yang lain. Tapi yang dasar itu biasanya kami hanya menggunakan bipolen gitu kan. Bipolennya sama madu trigonanya. Itu biasanya kita mix jadi satu gitu kan. Kemudian kita diamkan beberapa saat atau beberapa hari gitu kan. Jadi difermentasikan lah gitu kan. Fermentasikan, semakin lama semakin bagus. Itu juga biasanya kita tambah dengan beberapa herbal yang lain gitu. Bisa bikin penasaran nih herbalnya apa ya. Nah, tapi yang kunci rahasianya mah madu aja dicampur dengan bipolen itu juga berkhasiat untuk itu kekuatan, menambah untuk kekuatan, untuk stamina kita. Stamina untuk mungkin produksi si semen cairan khas prianya juga semakin subur berarti. Semakin subur gitu. Nah, itu tadi jenis yang satu. Nah, ini yang jenis biro ini. Ada satu lagi, cuman kalau yang ini lebih galak.
Wah, harus Ya, hati-hati nih Bang. karena Tapi ini kalau lebih dari bentuk, dari rupa mah sama ya? serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama gitu. Oh, saking berbahayanya teman-teman, ini Saya mau harus pakai ini dulu ya. pakai alat perlindungan diri nih. Karena menggigitnya lebih sakit daripada yang tadi. Tadi sama Kang Najar kan nggak digigit kan ya, meskipun dekat kan. Nah, kalau yang ini nanti cobain. Mudah-mudahan ini ada madunya nih. Udah aja cukup kalau yang itu malah nanti aja bisa. Wah, gampang kabur sih kan ya mah Wah, ternyata susah ya. Wah. Waduh, kering. Tuh. Ada. Oh, ada tapi sedikit ya. Ada tapi sedikit nih. Itunya mana nih? Tuh. Nah, ini nggak ada telurnya, bisa jadi kemungkinan ini pada saat kemarin panen itu ratunya kagencet. Alah, terus ini cedera akhirnya mati alias meninggal ya. Nah, itu tadi sendoknya mana? Ini biar sekalian mencicipi deh, nggak apa-apa ini. Ada madunya, gratis. Ini ada madunya, gratis lah. Kalau selagi masih di sini mah insya Allah gratis untuk mencoba gitu. Untuk mencoba insya Allah gratis. Ini kemarin habis panen besar, kita kerok habis-habisan. Sepertinya ratunya kebawa kayaknya ini teh. Nanti teman-teman, alhamdulillah nih sudah beberapa kali customer dari Mr. Nazar Shop itu beli madu tewel dari sini asli, bisa dipertanggungjawabkan, berani diadu kemurniannya. Tuh. Nah, ini baru. Nah, tadi kan madu yang itu ya. Kalau ini jenis biroy. Sok cicipin lagi lah rasanya. Beda apa sama gitu? Oh, serupa tapi tak sama. Ini karena kebetulan lebahnya sudah mau punah ini. Kita tutup lagi saja. Jadi saya pengen nyoba. Beda nggak rasanya? Beda, lebih ringan kalau ini sih. Nggak terlalu asam. Lebih ringan. Ya, tadi mah. Oh, ini mah asam. Kayak ini ya berbentuk. Oh. Nah, itu kalau kita pernah pernah mendengarkan ya, ada propolis cair. Oh iya. Yang harganya 350.000, 15 mili ya. Nah, kita kasih tahu nih. Cuman itu kan sebetulnya ada prosesnya lagi ya. Nah, bahan dasarnya teh itu. Oh, ini teh bahan dasar propolis cair. Tuh, nah itu bahan dasar propolis cair. Diproses sedemikian rupa. Diproses sedemikian rupa. Cair. Ya. Itu kenapa madu trigona itu lebih mahal, karena dia itu terfermentasi di dalam propolis dan jadi sudah mengandung kandungan propolis alami. Wah, mantap nih, cocok nih teman-teman buat yang lagi nonton video ini ahli pakarnya nih dalam urusan madu. Ini tahu banget madu yang dari apis dan dari madu trigona, jadi lebih luas nih, dan ini bisa dipercaya akan kemurnian daripada madu tewel ini. Apalagi tadi udah diceritakan khasiat madu ini selain mengobati berbagai penyakit, bisa juga untuk obat kuat teman-teman nih. Solusi buat teman-teman yang barangkali sedang keluarganya sedang kacau berantakan karena katanya istrinya nafkah batinnya kurang. Nah, sekarang obati, kemudian jaga keluarga menjadi keluarga yang harmonis kembali. Mudah-mudahan banyak keluarga yang tertolong dan banyak orang yang sedang menderita penyakit, dengan ikhtiar minum madu, penyakitnya terangkat. Amin. Amin. Karena yakin gitu kan, bagaimanapun juga lebah ini termasuk dalam kategorinya, termasuk trigona ini, itu sebagai salah satu makhluk yang dimuliakan sama Allah. Masya Allah. Istimewanya dia sampai diciptakan satu surat tersendiri, surat An-Nahl, itu kan dimana bahwasannya madu itu adalah obat. Jadi ini tidak ada spesifik hanya untuk obat apa saja. Untuk obat apa tidak, tapi spesifik karena konteksnya itu sebagai obat. Jadi tinggal yakinnya saja bahwasanya madu ini mampu mengobati seluruh macam jenis penyakit. Itu saja. Cuman yang susah ya di sana keyakinannya. Karena masyarakat kita rata-rata lebih percaya dengan yang instan. Betul. Nah, sementara kalau kita menggunakan produk-produk alami seperti ini, itu tidak bisa instan. Itu ada proses yang harus ditempuh dan bertahap lah. Tidak ada zat kimia berbahaya ya, Pak? Jelas. Herbal. Itu udah sangat aman buat efek tubuh samping kita. Ada? Efek sampingnya dedeyeun. Bikin ketagihan, mau lagi. Dedeyeun. Apalagi ini harus diminum rutin supaya
badan juga sehat. Betul. Sunnah Nabi, insya Allah. Bahkan kemarin pada saat itu zamannya kasusnya itu siapa si Copet ya Copet 19 itu, alhamdulillah kami sekeluarga tidak ada satupun yang terindikasi. Oh, coba. Alhamdulillah, copet. Gitu. Iya, iya. Ya, Nah, tahun lah. Nah, begitu ya teman-teman penjelasan tentang madu teuweul dari Bapak Idris, teman-teman. tapi kan tadi itu nggak ada lebahnya ya. Biar kita lihat jelas lagi yang satu lagi yang banyak ya. Nah, mungkin di video selanjutnya aja. Biar katanya masa orang itu nggak ada madunya kok bisa produksi madu gitu kan. Nah, kita liatin deh lebah yang banyaknya. Nah, karena ini durasinya sudah panjang ya teman-teman, kita cut dulu. Nah, saya ada satu pertanyaan yang bikin saya penasaran. Kenapa itu gitu? Apa? Untuk obat kuat itu kan dicampur dengan herba lain. Nah, bahan-bahannya apa saja sih? Nah, ya udah dibejakeun. Udah dibejakeun. Aduh. Tunggu di video selanjutnya saja. Nah, kalau yang asli tinggal tonton di video selanjutnya. Nah, oke, kita ketemu ya di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.